Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah statistik inferensial. Hari ini topik kita tentang uji perbedaan menggunakan t-test atau uji T. Kapan kita menggunakan t-test ini? Ketika kita akan menguji perbedaan dari dua kelompok sampel yang datanya berbentuk nilai interval atau rasio. Ada beberapa macam rumus t-test yang bisa kita gunakan untuk mencari perbedaan, tergantung kepada data dan permasalahannya. Bentuk yang pertama, t-test menggunakan SDBM, standar kesalahan perbedaan min. T-test yang seperti ini digunakan untuk menguji perbedaan dari dua kelompok sampel yang datanya berbentuk kelas interval. Data yang berbentuk kelas interval ini biasanya ketika jumlah sampel cukup besar, sehingga nilai disusun dalam bentuk kelas interval. Maka untuk menguji perbedaannya digunakan t-test menggunakan SDBM. Rumus t-test untuk SDBM adalah T sama dengan min X kurang min Y dibagi dengan SDBM. SDBM diperoleh dari akar dari SD kuadrat min kelompok 1 tambah SD kuadrat min kelompok 2. Bagaimana caranya mendapatkan SD kuadrat min? SD kuadrat min diperoleh dari SD kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Sedangkan SD kuadrat itu sendiri diperoleh dari sigma fx kuadrat per N dikurangi dengan min kuadrat. Atau pengurangnya boleh juga kita buat sigma fx per N dikuadratkan. Karena sigma fx per N itu adalah min, berarti min yang kita kuadratkan. Sebagai contoh, kita punya data, ada dua kelompok, ada dua kelas yang belajar, satu kelas menggunakan metode diskusi, satu kelas menggunakan metode penugasan. Datanya dimasukkan nilainya dalam bentuk kelas interval. Maka ketika data sudah disusun dalam bentuk kelas interval, pengujian dengan t-test menggunakan SDBM. Untuk menghitung SDBM, maka kita membutuhkan nilai-nilai, yaitu sigma fx, sigma fx kuadrat, sigma fy untuk kelas kelompok kedua, dan sigma fy kuadrat. Maka kita mempersiapkan
buat tabel persiapan. Samping menyertai jumlah dari masing-masing kelas. Jadi hitung Fx, yaitu nilai dikalikan dengan banyak orangnya frekuensi. Sedangkan Fx kuadrat adalah Fx dikalikan dengan X. Jadi bukan Fx ini dikuadratkan, tetapi Fx dikali dengan X. 166 kali 83, 13.778 ke bawah menjumlahkan. Itu juga yang Fy, F kali Y, sedangkan Fy kuadrat, Fy kali Y, hasilnya jumlahkan pula. Nah, kalau kita sudah memperoleh Fx dan Fx kuadrat, Fy dan Fy kuadrat, maka dapat kita masukkan mencari masing-masing kelompok. Pertama, kita hitung dulu nilai rata-rata dari kelompok 1, min dari kelompok 1, yaitu sigma Fx per n kelompok 1. 3.831 bagi 57, 67,21. Kemudian SD kuadrat sigma Fx kuadrat per n dikurangi dengan min kuadrat 260.823 per 57 dikurang 67,21 kuadrat, berarti 4.575,84 dikurang 4.517,18 sama dengan 58,66 SD kuadrat atau varian. Kemudian kita hitung SD kuadrat min. Rumusnya tadi SD kuadrat min adalah SD kuadrat dibagi dengan n kurang 1. 58,66 dibagi dengan 56. Hasilnya 1,047. Itu baru kelompok 1. Nah, kelompok 2 juga seperti itu. Cari dulu minnya. Min kelompok 2 sigma Fy per n kelompok Y 3.687 dibagi 54, 68,28. SD kuadrat Y sigma Fy kuadrat per n dikurang min kuadrat dari Y 254.661 dibagi 54 dikurang 68,28 dikuadratkan di 4.715,94 dikurang 4.662,16 hasilnya 53,78 SD kuadrat kelompok Y. Kemudian SD kuadrat min, SD kuadrat ini dibagi lagi dengan n kurang 1. Ini 53,78 dibagi dengan 53, 1,015. Dapat SD kuadrat min kelompok 1, SD kuadrat min kelompok 2. Bisa kita menghitung SDBM, yaitu akar dari SD kuadrat min kelompok 1 tambah SD kuadrat min kelompok 2, yaitu akar dari 1,047 ditambah 1,015, berarti akar dari 2,062. Hasilnya 1,436.
sudah dapat hasilnya SDBM, baru masuk ke dalam rumus SDBM tersebut. Berarti sama dengan min X kurang min Y per SDBM. Min kelompok X 67,21, min kelompok Y 68,28 dibagi dengan 1,436. Berarti min 1,07 dibagi 1,436, hasilnya, hasil uji T itu nilainya min 0,745. Nah, angka atau nilai T-test yang sudah kita peroleh harus diinterpretasikan supaya dia punya makna. Maka hasil T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Jika T yang dihitung sama atau lebih besar dari T yang terdapat pada tabel, berarti perbedaan dari kelompok yang kita banding itu signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaannya signifikan. Sebaliknya, jika T yang kita hitung lebih kecil dari T tabel, maka perbedaannya tidak signifikan. Dia mungkin berbeda, tetapi bedanya tidak signifikan. Kenapa? Karena T yang kita hitung kecil dari T tabel. Untuk melihat T tabel, terlebih dahulu kita hitung degree of freedom. Untuk mendapatkan degree of freedom atau DF dari uji T tadi, maka kita lihat berapa banyak datanya masing-masing kelompok. Jadi, menghitung DF-nya adalah N dari kelompok 1 dikurangi 1. Tambah N kelompok kedua kurang 1. Nah, data tadi N-nya kelompok 1 57, kelompok 2 54. TDF-nya 57 kurang 1 tambah 54 kurang 1. Hasilnya 109. Nah, kita lihat di tabel. Di tabel nilai T untuk DF-nya 109. Kita cari yang terdekat dengan 109 itu. Pada alfa 0,05 adalah 1,980. Jadi kalau kita bandingkan, ternyata T yang kita hitung lebih kecil dari T tabel. Sehingga kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelompok 1 yang menggunakan metode diskusi dengan siswa pada kelompok 2 kelas B yang menggunakan metode penugasan. Walaupun nilainya berbeda, tapi perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, cara melihat tabel, kita berpedoman tadi kepada DF atau DK, derajat kebebasan, atau degree of freedom. Tadi DF-nya 109, setelah 60 yang ada 120. Kalau 60, 0,679. Untuk yang 0,50%, kita pedomani yang 5% dan 1%. Ada dua macam, uji dua pihak atau uji satu pihak. Uji dua pihak ketika kita tidak tahu mana yang lebih dari yang lain. Kita hanya sekedar memberitahu, menguji dia itu berbeda. Kalau uji satu pihak,
kita sudah punya asumsi pihak mana kelompok mana yang lebih dari yang lain. Maka untuk melihat nilai T tabelnya itu juga berbeda. Ketika uji dua pihak, untuk 5% kekeliruannya dengan DF 109 tadi kita pedomani saja DF-nya yang 120. Nah, uji dua pihak yang 5% kekeliruannya itu 5 adalah 1,980. Jadi kalau kita ingin menguji dua kelompok itu berbeda secara signifikan. Kalau kita gunakan uji satu pihak, kita tetapkan mana yang lebih dari yang lain, maka nilai T-nya adalah 1,658. Nah, uji dua pihak menunjukkan perbedaan di antara keduanya, tapi tidak ditentukan terlebih dulu mana yang lebih dari yang lain. Sedangkan uji satu pihak, kita sudah menetapkan, sudah menentukan salah satu di antaranya lebih dari yang lain. Maka ini nilai T tabelnya. Untuk uji satu pihak ini 1,658. Maka setelah kita lihat nilai di tabel, kita bandingkan yang kita hitung itu dengan nilai tabel. Karena yang kita hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka perbedaannya tidak signifikan. Jadi dari dua metode yang digunakan itu, ternyata rata-rata nilainya yang menggunakan metode diskusi bandingkan dengan kelas yang menggunakan metode penugasan tidak berbeda secara signifikan. Itu cara menghitung dan menginterpretasikan tes dengan menggunakan SDBM ketika kita punya dua kelompok yang datanya berbentuk kelas interval atau rasio. Cuma yang jelas datanya sudah disusun dalam bentuk kelompok kelas. Oke saudara, coba kerjakan latihan ini. Saya coba untuk menghitung, menguji apakah nilai rata-rata dalam ujian statistik mahasiswa KTP berbeda dengan nilai rata-rata mahasiswa AIP berdasarkan data yang kita peroleh ini. Saya uji dengan menggunakan tes pakai SDBM. Nah, kalau itu sudah selesai, mungkin sebaiknya sudah coba juga menyusun atau membuat data hasil ujian. Belum lagi tersusun, maka kita menyusun data ini dalam bentuk kelas interval. Kembali kepada materi pelajaran awal dalam statistik deskriptif, bagaimana cara penyusunan data. Tapi bedanya pada kelas ini datanya sekaligus kita lakukan kelompok 1 dengan kelompok 2. Baiklah saudara, itu materi kita tentang tes menggunakan SDBM. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya dengan mencoba berlatih. Semoga saudara menguasai dengan baik. Terima kasih apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.